Shalom. Shalom. Apa kabar pejuang Kristus? Apa kabar pejuang Kristus? Saya nggak tanya apakah ada sukacita, karena saya tahu puji-pujian yang sudah naikkan membawa kita pada sukacita surgawi. Amin. Yang bersukacita angkat tangan. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Kita akan sambut firman Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Saudara tentu setuju kalau saya katakan setiap makhluk hidup butuh untuk hidup, itu sudah pasti. Nah, di dalam pemenuhan hidup, kalau kita manusia tentunya bekerja. Kalau hewan sih hanya berdasarkan naluri mencari makan. Dan kalau tumbuh-tumbuhan hanya karena alam yang memeliharanya. Tapi kita sebagai makhluk hidup, sebagai manusia ini, tentunya membutuhkan pemenuhan hidup dengan bekerja. Itu sudah menjadi suatu keharusan. Sehingga Paulus pun mengatakan kalau tidak kerja, jangan makan. Jadi membutuhkan pemenuhan hidup dengan bekerja. Dan untuk memenuhi pemenuhan hidup ini, tidak sekedar hanya bisa makan, minum, pakai, papan, sandang. Bukan sekedar itu, karena manusia biasanya akan ingin lebih. Ingin lebihnya bukan untuk apa-apa, untuk cadangan masa depan. Bahkan juga mungkin keturunannya. Itu satu hal yang wajar. Sehingga mereka semua menumpuk apa yang dinamakan kekayaan. Untuk cadangan di masa depan, karena masa produktif manusia terbatas. Tidak salah, kita menumpuk kekayaan, nggak salah. Akan tetapi kita juga harus sadar, kita juga membutuhkan bukan hanya sekedar kekayaan secara materi. Karena kekayaan secara materi itu sifatnya sementara. Dia akan bisa kita miliki sebatas usia kita. Setelah kita meninggal, semua yang kita kumpulkan tidak ada artinya apa-apa. Ini yang banyak tidak disadari oleh manusia. Sehingga mereka kadang-kadang mencari kekayaan itu dengan cara-cara yang curang, cara-cara kotor. Padahal sampai sebatas berapa sih? Kebutuhan tubuh ini cuma seberapa sih besarnya? Kalau kita mau menyadari seperti itu, maka mungkin nggak ada orang serakah. Akan tetapi kita harus tahu, kita juga butuh satu kekayaan. Kekayaan yang bisa dinikmati, baik kita semasa kita hidup, dan juga nanti semasa kita tinggal di surga. Ini yang kadang-kadang orang tidak menyadari, karena ini posisinya sesungguhnya lebih penting dari kekayaan materi yang kita cari. Pagi ini saya tidak sedang berbicara tentang teologi kemakmuran, karena yang saya bicarakan bukanlah kekayaan secara materi, tapi yang akan saya bahas pagi hari ini adalah kekayaan secara roh. Karena kekayaan secara roh ini akan bisa kita nikmati baik waktu kita hidup sekarang maupun hidup yang akan datang. Kita akan pagi ini akan belajar dari buku panduan yang paling sempurna di dunia, yaitu Alkitab. Kita akan belajar bagaimana sih sesungguhnya kekayaan yang sejati yang bisa kita peroleh dan berguna baik bagi hidup kita sekarang maupun hidup yang akan datang. Kita akan baca di Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14. Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14. Karena ayatnya panjang, kita akan baca sama-sama sambil berdiri. Saya undang jemaat bisa bangkit berdiri. Kita baca dan kita simak betul-betul setiap kata yang kita akan ucapkan. Saya akan bacakan ayat ketiga bergantian dengan saudara ayat keempat, dan yang terakhir 14 nanti kita baca secara bersama-sama. Perikopnya berbunyi demikian. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita
segala berkat rohani di dalam surga. 4. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Ayat 7. Oh. Delapan, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. 9. Sepuluh, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. 11. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. 13. Sama-sama. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Amin. Silakan duduk. Terima kasih semuanya. Kita sudah membaca tadi di mana perikopnya berbunyi kekayaan orang-orang yang terpilih. Kita sudah sama-sama baca. Kalau saudara perhatikan sungguh-sungguh, inti dari perikop ini membicarakan tentang apa? Kekayaan, kasih, karunia. Itulah tema pagi hari ini. Dan itulah kekayaan yang sejati, yaitu kekayaan kasih karunia dari Allah sebagai milik kita yang paling berharga, baik di bumi maupun di surga. Kalau kita bisa menikmati kekayaan yang satu ini, hidup kita akan dipenuhi damai sejahtera dan masa depan penuh harapan sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, sebelum saya bahas, saya akan mengawali dengan sebuah kisah inspirasi untuk supaya kita bisa lebih jelas firman Tuhan ini. Di suatu desa ada seorang kakek yang kaya raya, hartanya banyak, bahkan bisa dikatakan kakek ini adalah orang yang terkaya di desanya. Kakek ini sangat mengasihi anak-anak. Dia suka sama anak-anak. Dan pada suatu waktu dia mengadakan pesta Natal bersama. Acara Natal bersama, dia mengundang semua anak-anak yang ada di desa itu untuk menghadiri pesta Natal di rumahnya yang besar. Di rumah yang besar itu, di sana banyak barang-barang berharga. Dan pada malam itu disediakan mainan yang banyak dan tidak ada yang murah, semuanya mahal-mahal. Pesta Natal dirayakan dengan meriah, anak-anak sukacita dengan dunianya karena yang mengisi acara pun adalah orang-orang yang berpengalaman untuk mengajar di sekolah minggu. Sampai acara itu selesai, akhirnya kakek ini ngomong, anak-anak silakan mengambil hadiahnya masing-masing yang paling disukai atau disukai untuk dibawa pulang. Mendengar seperti itu, anak-anak langsung berebutan mengambil mainan-mainan atau bahkan harta yang ada di rumah si kakek itu untuk dibawa pulang. Namun kakek ini heran dengan seorang anak yang sejak tadi dia hanya berduduk di
sebelah kakek itu. Sama sekali nggak tertarik dengan teman-temannya untuk ambil hadiah. Sampai akhirnya kakek ini tanya, "Nak, kenapa kamu tidak ikut ngambil hadiah untuk kamu bawa pulang? Silakan apa yang kamu suka, kamu ambil, kamu bawa pulang." Si anak kecil ini dengan manjanya memegang tangan si kakek. Dia tanya, "Kek, aku hanya mau kamu." "Kenapa?" katanya kakek itu. Dengan manjanya anak ini merangkul leher kakek itu, "Karena kalau aku pilih kakek, semuanya aku bisa dapatkan. Aku hanya mau kakek." Saudara paham dengan ilustrasi ini kan? Kita butuh kekayaan. Kita butuh pemenuhan hidup kita. Tapi kita harus tahu kekayaan apa yang harus kita kumpulkan. Kekayaan di dunia, seperti tadi saya katakan, sementara. Bahkan ketika kita masih hidup loh, kekayaan itu bisa hilang sekejap tanpa kita bisa mencegahnya. Contoh di Alkitab bisa sudah tahu bukan? Siapa? Ayub. Harta yang begitu banyak, dikatakan terkaya di daerah itu loh, bukan di desa, di daerah itu. Habis sekejap, hanya dalam beberapa waktu singkat. Sementara. Tapi kalau kita sadar, kita mengumpulkan kekayaan seperti yang dijelaskan di Efesus ayat 1 sampai 3 sampai 14 ini, Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14 ini, kita tentunya akan berusaha untuk mengejarnya. Kita harus sadar benar-benar bahwa sesungguhnya kekayaan inilah yang kita butuhkan, yang akan bisa menjamin kehidupan kita selama kita hidup dan nantinya setelah kita masuk pada kehidupan kekal di surga. Mari kita akan berusaha untuk bisa mengetahui sesungguhnya kekayaan apa yang Tuhan sudah sediakan itu. Namun sebelumnya, sekilas latar belakang dari ayat ini. Ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat Efesus dari tempat tahanan luar, bukan penjara Filipi ya. Waktu itu Paulus ada di tahanan di Roma, tahanan luar. Karena dia akan naik banding ke Kaisar. Padahal keinginan naik banding ini bukan dia tidak puas dengan putusan dari penguasa saat itu, tapi sesungguhnya itu juga perintah Tuhan. Karena Tuhan punya rencana. Coba kita lihat sekilas Kisah Rasul 27 ayat 23-24. Kisah Rasul 27 ayat 23-24. Ini saya buktikan bahwa Paulus bukan menuruti kehendaknya sendiri. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, "Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau." Perintah Tuhan. Dan Paulus nurut. Berat loh perintah Tuhan. Bahkan ketika Paulus punya rencana ketika dia akan mengabarkan Injil di satu tempat juga untuk melayani Tuhan, tapi dikatakan dia diangkat oleh Roh Allah menjadi tawanan Allah, tawanan Roh Allah untuk ke tempat yang lain, dan dia bersedia. Dia sadar bahwa kekayaan yang sesungguhnya itu kekayaan kasih karunia, di mana dia harus taat kepada Tuhan. Dan saat itu dia menulis surat karena penduduk Efesus ini yang sudah dia kenal, karena jemaat ini pernah dia bangun, pernah dia bimbing. Jemaatnya itu memang suka mengumpulkan kekayaan lewat hal-hal yang tidak benar. Mungkin kalau di sini mungkin bisa pesugihan, penyembahan berhala, cara-cara yang curang. Sehingga dia menulis surat ini untuk menunjukkan jemaat Efesus, kamu jangan cari kekayaan-kekayaan yang sifatnya sementara, apalagi dengan cara-cara yang tidak benar. Kamu cari aja kekayaan kasih karunia. Dan dia tunjukkan ini loh sesungguhnya kekayaan sejati yang akan menjamin kehidupanmu baik di bumi
maupun di surga kelak. Dan tercatat di Efesus 1 ayat 3 sampai 14 ini ada 4 kekayaan yang Tuhan sediakan yang kita akan selidiki. Ada 4 kekayaan rohani. Kekayaan yang pertama adalah kita dipilih di dalam Kristus. Kita dipilih di dalam Kristus. Itu merupakan sebuah kekayaan. Karena tidak semua orang dipanggil. Tidak semua orang yang dipilih. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Kita adalah termasuk orang-orang pilihan. Dan saya yakin yang ada di ruangan ini pun juga termasuk orang-orang pilihan. Amin. Kita dipilih di dalam Kristus. Bukan dipilih untuk jadi apa, tapi dipilihnya di dalam Kristus. Kalau dipilih dalam Kristus itu adalah sesuatu yang luar biasa. Kita dipilih ini jangan GR, jangan pikir karena kita ini setia datang ke gereja. Karena kita ini rajin ibar, kita ini rajin baca firman Tuhan. Itu sih semua baik. Kita ini mungkin berhasil dalam hidup, kita kaya. Bukan itu. Kita dipilih bukan berdasarkan prestasi kita. Bukan juga berdasarkan dari hebatnya talenta kita. Ini perlu digarisbawahi. Kita dipilih hanya karena kasih karunia. Harta yang pertama. Bisa dipilih itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Ada 2 alasan kenapa kita dipilih di dalam Kristus. Alasan yang pertama kita lihat tertulis di ayat 4b. Yaitu supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kita dipilih untuk dijadikan kudus dan tidak bercacat. Karena apa? Ada rencana selanjutnya. Kita dipilih supaya kita kudus dan tidak bercacat. Bukan dipilih karena apa-apa. Tadi saya katakan bukan karena prestasi. Supaya kita dibentuk menjadi kudus dan tidak bercacat di hadapan Allah. Ini contohnya ya. Saya akan gambarkan dengan sebuah contoh. Kita tahu anggota Paskibraka, bukan? Pasukan pengibar bendera pusaka ketika 17 Agustus. Orang-orang yang menjadi anggota Paskibraka itu bukan orang sembarangan. Orang-orang yang punya penampilan menarik, postur tubuh baik, pintar, punya perilaku baik, itu dipilih dari mewakili daerahnya masing-masing. Dan mereka itu pun dilatih khusus untuk nanti ketika pengibaran bendera pusaka mereka bisa melakukan dengan sempurna. Kita pun juga seperti itu, kita dipilih seperti anggota Paskibraka, dibentuk untuk supaya kita ini benar-benar bisa menjadi pribadi yang kudus dan tak bercacat, karena itu merupakan syarat untuk kita bisa bertemu dengan Allah. Alasan kedua tertulis di ayat 5, yaitu dikatakan, dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Bayangkan, sekarang dipanggil jadi anaknya. Berdasarkan kerelaan kehendaknya. Bukan karena kita hebat seperti saya katakan. Karena Tuhan rela mengangkat kita jadi anaknya. Dikuduskan, tidak cacat, baru diambil jadi anaknya. Jadi anaknya pun Tuhan masih punya rencana yang lain lagi. Jadi ada 2 alasan supaya kita kudus dan tak bercacat. Yang kedua, supaya kita ini ditentukan menjadi anaknya. Kata kita perhatikan di sana, kita ditentukan menjadi anaknya. Dalam bahasa aslinya Weoestea, Weotesia. Kurang bisa melafalkan, cuma itulah dalam bahasa Yunaninya. Bahasa Inggrisnya adalah the adoption of children. The adoption of children. Jadi kita ini sesungguhnya diadopsi menjadi anaknya. Bahasa aslinya. Lah, kata huiotesia ini terdiri dari 2 akar kata, yaitu hios dan tesia.
Hios itu artinya anak. Anak tapi yang diartikan adalah anak dewasa, bukan anak kecil. Anak, dan tesia artinya penempatan seseorang pada tempatnya. Jadi ditempatkan pada posisinya. Sehingga huiothesia itu berarti penempatan seorang dewasa ke satu tempat atau posisi dalam keluarga, yang dalam hal ini sebagai anak dalam keluarga. Kita diposisikan dalam posisi yang pada tempat yang benar-benar sebagai anak. Ya. Jadi bukan hanya sekedar anak atau katakan anak angkat. Jadi anak angkatnya pejabat aja luar biasa senangnya. Saya dulu pernah mendengar cerita dari almarhum besan saya, papanya Ferek. Pernah jadi anak angkat dari bupati, saya lupa bupati mana ya Ferek ya. Senangnya bukan main. Itu anak angkat. Tapi ini ditempatkan pada posisi yang menjadi benar-benar anak. Anak yang kelak bisa mewarisi kerajaan surga. Kita harus sadar posisi kita ditaruh di situ. Dari orang yang berdosa diangkat menjadi anak Allah yang bisa dikatakan anak raja. Enggak gampang. Kita melihat kerajaan di dunia, kerajaan Inggris saja. Bagaimana seperti banyak yang masuk kerajaan Inggris kemudian dikeluarkan karena tidak bisa menemui, tidak bisa menempatkan diri sebagai anak. Diusir. Seperti saya tidak seberapa ingat Pangeran Edward atau siapa, karena dia tidak bisa menjadi posisi sebagai anak, walaupun anak kandung pun harus keluar. Tidak bisa menempatkan diri sebagai anak. Kita sendiri pun kalau disebut anak Allah, tapi tidak bisa menempatkan diri kita sebagai anak Allah, tidak salah kalau nanti ngadep Tuhan tidak kenal. Karena arti dari huiothesia itu seperti itu. Diadopsi, ditempatkan sebagai benar-benar seorang anak. Tidak sekedar anak angkat. Oleh karena itu kita harus hati-hati. Kita sudah dijadikan anak Allah. Yang sudah jadi anak Allah angkat tangan. Ada yang belum jadi? Sadari bahwa kita semua ini anak-anak Allah. Roma 8:14, orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi kalau di ruangan ini ada yang tidak dipimpin oleh Roh Allah, ya wajar, bukan anak Allah. Tapi yang dipimpin oleh Allah adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah yang diadopsi, ditempatkan pada posisi benar-benar seorang anak, punya hak sebagai anak atau pewaris kerajaan surga. Itu yang pertama. Yang kedua, kekayaan yang kedua yang kita perlu sadari. Kita ini ditebus di dalam Kristus. Ayat 7 sampai dengan 10 dari Efesus 1 mengatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu, untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Bayangkan, kita ditebus untuk disatukan di dalam Dia. Kita tidak akan layak ditebus dan disatukan kalau dengan kehidupan lama kita. Lah, untuk supaya bisa disatukan di dalam Kristus, ditebus dulu. Udah dipilih, tidak cacat, ditebus. Ditebus di dalam Kristus. Tanpa korban penebusan, kita tidak akan bisa menjadi anak Allah. Jadi demikian juga tadi katakan kita anak Allah kalau dipimpin Roh Allah. Roh Allah tidak akan mimpin kalau kita tidak ditebus lebih dulu. Karena Roh Allah kudus, kita juga harus kudus. Jadi kita harus sadar bahwa kita ini sudah ditebus. Kita harus sering membayangkan dalam diri kita betapa besarnya kasih Yesus itu. Saya himbau saudara setiap hari kita membayangkan kasih Kristus. Jangan hanya menyesali hidup yang mungkin mengalami kemalangan, kekurangan.
Tapi sadari bahwa kasih Yesus itu begitu besar. Karena saya percaya ketika saudara membayangkan kasih Kristus yang besar, benar-benar kasih Yesus itu akan dinyatakan dalam diri kita. Dalam diri kita ada ucapan syukur, dalam diri kita ada kesenangan yang luar biasa. Tapi kalau tidak pernah bisa membayangkan kasih Kristus, saya katakan itu orang yang paling malang di dunia. Setiap hari sadari, setiap gerak langkah walaupun kelihatannya itu sesuatu yang malang. Ini saya ngomong gini untuk diri saya karena saya sendiri pun kadang juga sering bersungut-sungut. Diusahakan, bayangkan kasih Kristus. Bayangkan dia sudah menebus kita. Yang tidak layak itu dilayakkan. Dia rela menanggung kutuk karena kita. Bayangkan orang yang begitu kudus, yang tidak bercacat celah, harus menanggung dosa. Dan dia mau, ini tidak ada di dunia selain Yesus. Melalui penebusan Kristus, kita juga punya ada dua hal penting yang kita peroleh. Melalui penebusan, hal pertama yang kita peroleh adalah pengampunan dosa. Ayat 7 mengatakan sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Orang yang ditebus dosanya itu sebetulnya orang yang benar-benar bahagianya bukan main. Kalau kita mau bayangkan dengan sungguh-sungguh. Contohnya ketika kita ini punya hutang yang tidak bisa dibayangkan. Seperti perumpamaan yang Yesus pernah nyatakan punya hutang. Itu katanya kalau dikruskan itu triliunan. Dibebaskan tanpa syarat. Senangnya bagaimana? Gambarkan kita punya hutang misalnya ya miliaran lah. Tentunya hutang ini kan kita gunakan juga untuk kita gunakan dan mungkin itu sebagian masih ada jadi milik kita. Kemudian kita dibebaskan, nggak usah bayar. Berarti kita masih memiliki, bukan? Memiliki kekayaan, bukan? Dibebaskan. Senangnya bukan main, toh? Itulah gambarannya. Kita ditebus oleh Kristus. Untuk kita bisa menikmati hidup yang nanti di dalam kasih karunia-Nya. Yang tentunya akan tercukupi semuanya. Karena seperti Bapak kita di surga, sama dengan Bapak dalam ilustrasi tadi, punya segala-galanya. Dan itu kita berhak untuk ikut memilikinya. Jadi yang pertama kita beroleh pengampunan dosa. Itu suatu hal yang tadi saya katakan, sesuatu yang sangat menggembirakan kita. Hal yang kedua, kita dilayakkan untuk dipersatukan di dalam Kristus. Ayat 10, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus. Sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun di bumi. Dipersatukan di dalam Kristus. Berarti kita ini berkenan di hadapan Kristus. Itu pun enaknya bukan main. Karena tujuan kita beribadah, tujuan seperti saya juga melayani, bukan untuk kehormatan, bukan untuk pujian. Sebetulnya kita hanya satu butuh. Berkenan enggak apa yang kita lakukan ini? Karena percuma kita melakukan segala sesuatu kalau Tuhan tidak berkenan. Kita memberikan sesuatu pada seorang, tentunya kita ingin yang kita berikan ini mereka butuhkan dan berkenan, mau nerima. Kadang dibutuhkan tapi Tuhan tidak berkenan. Ada orang karena memberikannya dengan cara yang kurang sopan atau dengan cara yang tidak layak, walaupun itu kita butuhkan, itu tidak berkenan kita. Tapi ini yang berkenan, luar biasa. Kita dipersatukan dalam Kristus. Sehingga kita kelak akan bisa bersama-sama dengan Dia. Dan kalau kita sudah dipersatukan di dalam Kristus, kita harus sadar, harus berperilaku seperti Kristus. Ini yang perlu sadar. Sudah dipersatukan, sudah dijadikan anak Tuhan, tapi perilakunya masih sama dengan dunia. Masih ingin kesenangan dunia. Kita boleh hidup di tengah-tengah dunia ini. Tapi jangan sampai kita ini dipengaruhi oleh dunia. Tapi kitalah yang akan mempengaruhi dunia. Karena kita sudah dipersatukan di dalam Kristus.
Kalau kita sudah dipersatukan dengan Kristus, satu hal yang paling sulit dilakukan adalah mengasihi orang yang tidak mengasihi kita. Atau kadang juga bahkan mengasihi orang yang jadi musuhnya. Di lingkungan kita ada banyak orang-orang seperti itu, bukan? Apa ada yang tinggal hidup tidak pernah ngalami ada orang yang benceno, orang yang manasati, orang yang kadang-kadang ngelihat aja bikin mangkel. Ada bukan? Ada. Pertanyaannya bisa tidak mengasihi? Saya masih belajar juga kok. Gak gampang. Susah mengasihi musuh. Tapi kalau kita ingat kita sudah dipersatukan di dalam Kristus, mau gak mau kita harus berusaha. Berusaha dengan melawan hati kita sendiri yang kadang-kadang masih dikuasai ego, dikuasai keinginan daging, itu dilepaskan. Ada sebuah kisah menarik, kisah nyata tentang seorang di sana di Amerika. Ada seorang ibu yang suaminya yang anaknya dibunuh di depan matanya oleh penjahat. Dibunuh. Kemudian beberapa saat kemudian, kurang lebih mungkin saya sudah lupa 3 bulan kemudian, ketika ibu ini bersama suaminya di tepi sungai, penjahat ini datang dan membakar hidup-hidup suaminya di depan matanya. Alasannya saya juga nggak tahu. Satu waktu penjahat ini tertangkap. Ketika tertangkap, diajukan di sebuah pengadilan. Hakim sebelum memutuskan hukuman apa yang layak untuk orang ini, dia tanya sama si ibu. Ibu, menurut ibu, hukuman apa yang pantas untuk penjahat yang sudah membunuh suamimu dan anakmu? Ibu ini diam lama tidak jawab. Namun dia kemudian dengan terbata-bata dia ngomong, izinkan saya untuk 7 hari dalam sebulan tinggal bersama-sama dengan dia di ghetto. Ghetto itu tempatnya anak-anak nakal, tempatnya kejahatan, komunitas dari negro. Si ibu ini orang Amerika. Dia ingin justru izinkan saya 1 minggu untuk hidup dengan dia, untuk pengganti anak saya. Enggak kira-kira. Di pikiran kita enggak, itu enggak. Ibu ini enggak gila, dia ngomong dengan waras tuh. Bukan karena dia kehilangan suaminya sama anaknya dia gila, enggak. Nah kalau sudah seperti itu penjahat itu apa, bagaimana? Pasti dia juga enggak karuan rasanya. Enggak diceritakan tapi saya yakin dia akan pasti bertobat. Tersentuh kasih yang begitu luar biasanya. Nah kasih seperti itu yang Tuhan inginkan. Kalau kita ini sudah dipersatukan di dalam Kristus. Jadi sadari, kalau kita tidak bisa berperilaku seperti Kristus, kita belum disatukan di dalam Kristus. Kita belum berhak atas kekayaan kasih karunia-Nya. Yang ketiga, kekayaan kasih karunia yang ketiga adalah kita menjadi ahli waris dalam Kristus. Ayat 11 dan 12. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan kami, yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut kerelaan kehendaknya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Amin. Ya, jadi urut sekali Paulus menjelaskan. Kita sudah ditebus. Kita sudah dipilih, ditebus, kemudian dijadikan ahli waris. Ini urut-urutannya ya. Jadi tidak bisa dibolak-balik. Kita dijadikan ahli waris. Sudah dipersiapkan dengan kita ini jadi kudus dan tak bercacat, sudah dipersatukan dengan Kristus. Kalau sudah satu dengan Kristus, apalagi? Yang jelas kita sudah sangat layak
jadi ahli waris. Karena kita sudah jadi satu dengan Kristus, dan Kristus adalah anak Allah. Kristus adalah pewaris kerajaan surga. Ayat 11 mengatakan di dalam Kristus, artinya di dalam Kristus sebagai anak Allah. Sehingga oleh kasih karunia-Nya kita diadopsi menjadi anak Allah, yang otomatis sebagai anak kita memperoleh warisan. Warisan melalui keputusan Allah sendiri yang diberikan menurut kerelaan kehendaknya, menurut kasih karunia-Nya. Coba dilihat Roma 8 ayat 17. Erat kaitannya dengan ayat ini. Dan jika kita adalah anak, dikatakan oleh Paulus pada jemaat Roma, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Yang bawah ini tidak enak. Kita satukan ahli waris, kita juga harus menderita bersama dengan Dia, supaya kita nantinya dipermuliakan. Kita tidak akan bisa dipermuliakan kalau kita tidak bisa menghadapi penderitaan. Karena ikut Kristus, ingat Yesus mengatakan, aku melepas kamu seperti domba di tengah serigala. Bahkan di ayat yang lain mengatakan, kamu akan dibenci oleh dunia ini. Ayat lain mengatakan, kamu tidak boleh serupa dengan dunia ini. Kita harus bisa juga bersatu dengan penderitaan Kristus, supaya nantinya kita juga dipermuliakan. Kalau kita tidak bisa menderita dengan Kristus, kok enak dipermuliakan? Nah mungkin bukan? Ini harus kita sadari. Sehingga kita harus benar-benar bisa melakukan itu sebagai bukti kalau kita juga mau menerima warisan itu. Sebagai ahli waris, kita juga mempunyai dua hak. Dua hak. Yang pertama adalah berhak atas bagian yang dijanjikan seperti tadi yang dijelaskan di ayat 11. Aku berkata di dalam Kristus karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Ya, kita berhak atas bagian yang dijanjikan, yaitu janji-janji Allah. Sudah sangat sering saya katakan janji Allah ada di dalam Alkitab. Sekian ribu janji ada di sana, dan tidak ada satupun yang tidak bisa digenapi kalau kita menuruti syaratnya. Karena perjanjian tentu bersyarat. Hanya kasih Tuhan yang tidak bersyarat, tapi perjanjian tetap bersyarat, dan syaratnya harus kita bisa lakukan, barulah perjanjian itu bisa kita nikmati. Kalau dahulu Allah berjanji kepada Abraham, Ishak dan Yakub yang sudah diikat dengan perjanjian, dan itu terbukti dari keturunannya diberkati dengan luar biasa, dan kita pun yang juga terhisap sebagai anak-anak Abraham, kita juga menikmati, berhak untuk menikmati janji-janji Allah. Termasuk janji kelimpahan. Makanya jangan alergi, kemudian mengatakan itu teologi kemakmuran. Itu bagian satu paket lengkap yang diberikan. Cuman orang kadang menonjolkan yang satu, melupakan yang lain, itu yang tidak boleh. Jadi jangan salahkan setiap anak-anak Allah berhak atas hidup kelimpahan. Kelimpahan berkat, kelimpahan kasih karunia juga. Itu satu paket. Jadi jangan biasa untuk mengadakan yang lain, meniadakan yang lain. Mengadakan sesuatu, meniadakan yang lain. Ini menjadi satu kebiasaan bagi orang-orang yang biasanya sudah menguasai sesuatu, dia ingin punya sebuah pernyataan yang dikokohkan dengan meniadakan yang lain. Ini tidak benar. Jadi kita harus tahu Alkitab itu sempurna, lengkap. Kita juga harus bisa memberitakan firman juga dengan lengkap dan sempurna. Yang kedua kita memiliki pengharapan di dalam Kristus. Ayat 12 mengatakan, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Memiliki harapan pada Kristus itu adalah sebuah kebanggaan. Karena banyak orang yang kadang-kadang sudah lupa, tidak memiliki pengharapan. Karena hebatnya penderitaannya, tekanannya,
kemalangan datang silih berganti, akhirnya lupa bahwa memiliki pengharapan. Karena pengharapan inilah yang akan membangkitkan iman kita. Kita punya harapan dan harapan itu tidak mengecewakan. Harapan itu bisa tidak mengecewakan ketika kita menikmati penggenapan janji. Makanya tidak salah kadang orang-orang tidak mempercayai karena jarang menikmati penggenapan janji. Tapi kalau kita mau menyadari dari hari ke hari, sesungguhnya adalah penggenapan janji. Masih ingat pujiannya? Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Sadari setiap langkah kehidupan kita adalah penggenapan firman, dan itu mujizat. Kalau kita bisa membayangkan sampai sedalam itu, kita tidak akan goyah menghadapi segala sesuatu. Kita tetap akan memiliki pengharapan ketika kita mengalami sesuatu kemalangan. Ini betul, ini butuh untuk dipupuk, dibentuk dari hari ke hari. Ya, saudara, kalau menerima firman Tuhan setiap minggu itu bentuklah dalam dirimu, masukkan di dalamnya. Misalnya seseorang itu makan sudah kenyang-kenyang. Bahasa Jawanya diseselno, makan aja, kan itu berguna satu kali kelak. Saya jadi ingat kesaksian istri saya, ketika dalam kesendiriannya, divonis COVID, dia makan firman Tuhan sebanyak-banyaknya. Gak peduli, dia waktu itu tidak punya kesadaran untuk seperti itu, tapi Tuhan persiapkan. Sehingga ketika menghadapi badai yang besar sekalipun, ya namanya badai ya tetap setengah goyang, tapi tetap tidak akan jatuh. Tidak akan jatuh. Bekali setiap hari firman Tuhan ini didengar di atas mimbar. Siapapun yang memberitakan, biarlah itu pakai untuk menguatkan kita, untuk menjadi kita itu semakin satu di dalam Kristus, supaya kita punya pengharapan. Karena orang yang malang, orang yang putus asa itu orang sudah kehabisan pengharapan. Tapi selama orang punya pengharapan, dia masih ada semangat. Apalagi kalau kita menyadari kita punya pengharapan, tidak mengecewakan, kita nggak takut ketika dihantam badai. Bahkan mungkin kita bisa tersenyum. Ini sudah pernah saya alami. Yang terakhir, kekayaan kasih karunia yang terakhir adalah kita dimeteraikan di dalam Kristus. Ayat 13-14 dari Efesus 1 mengatakan, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh keseluruhannya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Lengkap loh Paulus ini. Yang pertama kita dipilih. Kemudian yang kedua apa? Kita ditebus. Yang ketiga, jadikan ahli waris. Dan semuanya tidak ada artinya kalau tidak ada yang keempat. Dimeteraikan dengan Roh Kudus. Kuat. Sangat-sangat kuat, tidak akan ada yang bisa menggagalkan. Kalau kita dimeteraikan dengan Roh Kudus, makanya kita harus benar-benar tahu pentingnya Roh Kudus. Udahlah, kita mau dengan kepandaian apapun, kemampuan apapun, kalau tanpa Roh Kudus, semuanya sia-sia. Bahkan bahaya. Ada roh lain loh yang ngintip, yang seperti singa ngaum-ngaum keliling kita terus. Dia bisa ambil bagian yang bukan haknya loh. Dia bisa jadi pahlawan kesiangan loh. Hati-hati. Jangan kita merasa seolah-olah masih dipimpin oleh Roh Kudus, tapi ternyata yang mimpin sudah ganti. Dan kita tidak sadari. Kalau kita tidak melakukan 3 syarat di atas itu, jangan harap kita dipimpin Roh Kudus. Dan kita pun akan berhak ketika Roh Kudus sudah memeteraikan. Kita juga tahu di dalam dunia ini, di mana negara manapun, selalu setiap pengesahan sesuatu ada meterainya. Sejak zaman dulu raja itu sudah ada meterai, walaupun mungkin dengan cincinnya,
dengan apanya meterai itu sudah ada sebagai pengesahan. Jadi kita harus tetap jangan melupakan Roh Kudus, bahkan biarlah Dia yang menguasai kehidupan kita sehari-hari. Karena hanya Dialah yang akan melayakkan kita untuk kita disebut sebagai anak-anak Allah. Hanya Roh Kudus. Makanya Roma 8 ayat 11 ini mengatakan orang yang dipimpin oleh Roh Allah, yaitu Roh Kudus, adalah anak Allah. Itu sudah jelas, itu sebuah meterai yang tidak bisa dihilangkan. Mari saudara, kita sudah mendengar firman Tuhan. Kita berusaha dalam hidup kita untuk bisa mengumpulkan kekayaan kasih karunia ini sebanyak-banyaknya tanpa batas. Hanya kekayaan ini yang boleh dikumpulkan sebanyak-banyaknya karena berguna bagi hidup sekarang dan akan datang. Sementara kalau harta yang ada di dunia, untuk apa mengumpulkan banyak-banyak, tidak pernah dibawa pulang. Ya, secukupnya kita hidup. Kalau kita menyadari seperti ini, maka tidak ada orang dikatakan serakah. Tidak ada. Mari saudara, kita akan terus merenungkan setiap firman Tuhan. Setiap firman Tuhan yang kita baca, kita dengar, kita renungkan, kita selidiki maksud dari setiap ayat. Karena setiap ayat dalam firman Tuhan itu bisa hidup ketika Roh Kudus yang menghidupkan. Saya ulangi, setiap ayat dan firman Tuhan itu bisa hidup ketika Roh Kudus itu menghidupkan. Saya ngomong ini karena pengalaman. Kadang-kadang nyari firman Tuhan yang sepertinya ini sudah sering dibahas ya. Kita tidak menemukan rahasia kadang-kadang. Tapi ketika kita minta Roh Kudus, dari ayat yang biasa-biasa, ayat hafalan sekalipun, kita bisa menggali dalam yang orang juga mungkin belum gali sampai sana. Karena firman Tuhan itu tidak pernah habis Islami. Sebuah harta yang tertanam jauh di dalam bumi. Kalau itu harta karun ya, tapi di dalam hati dia jauh ada. Dan dia itu bisa dimunculkan. Orang sehebat Daniel itu hikmatnya luar biasa. Tuhan juga ngomong, ada satu kali rahasia-rahasia yang nantinya akan disingkapkan. Dia ngomong, Daniel sendiri gak bisa nyingkap. Satu waktu akan disingkapkan. Jadi jangan kaget kalau statement-statement di akhir zaman ini pun, orang bisa mengeluarkan kata-kata yang hikmat, penuh hikmat yang benar-benar menantang iman kita. Itu karena dari Roh Kudus. Terakhirnya saya dengar yang saya pernah saksikan tentang penyataan fakta harus tunduk pada kebenaran. Tadinya kan hal yang biasa. Tapi itu muncul dari sesuatu yang memang membuat orang itu terheran-heran. Makanya jangan percaya fakta 100%, bukan tidak percaya ya. Jangan percaya 100%. Karena fakta sesungguhnya juga bisa harus tunduk pada kebenaran. Hanya kebenaranlah yang akan memerdekakan kita, bukan fakta. Tuhan Yesus memberkati.